Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang pertemuan after the middle test ya. And your result on the middle test, let me to check in the next meeting maybe, because I don't have time to check your work in the middle test works. Then I would like to give you one of the important materials in Rashid on ELT, yeah. And it is additional material actually, because I create by myself about teaching about how to write paraphrasing materials. Yeah. Do you know how to paraphrase academic source text? Memparaphrase teks akademik. Ini materi tambahan. Sudah pernah pengalaman? Okay, let me share my materials. Okay. It is clear? Is it clear or not? Clear. Yes, Pak, clear. Okay, yeah. Okay, it is the unit 3 paraphrasing academic source text. Yeah. Instructional goals. In this task, students, you are able to make a re-meaning of academic source text, recognize lexical resources to make meaning of academic source text, and recognize lexicogrammatical resource in academic discourse. In addition, you are able to paraphrase the academic source text and make use the source of online corpus such as well as become aware of meaning makers. Yeah. That is the instructional goals. That is the objective of our teaching material for today for additional material paraphrasing academic source text. It is very important for you because when we are going to write a thesis or skripsi in the end of your program, you have to have an ability to paraphrase. Ya. Jadi paraphrase itu sesuatu yang penting nanti kalau menulis skripsi. Okay, move to the next section. Yeah, personal experience elicitation task. Okay, this is task 1, input based activity. I want you to discuss and answer based on your experience about relating to this questions. Yeah. Nah, ini ada discuss the following questions with your peer and share your personal experience in academic source text. Okay. Number 1, apakah pernah mengetahui tentang memparaphrase teks akademik? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum pernah, ya? Belum, Pak. Belum. Kalau kalian bisa menulis lomba di lomba ilmiah ya, tentu kan kita merujuk kepada refers to referensi. Nah, pernah nggak menulis ide orang lain, tapi kita tulis dengan bahasa kita? Pernah tidak? Pernah. Pernah tidak? Kalau itu pernah, Pak. Nah, itu namanya proses paraphrase. Karena kita menulis ide orang lain by our own language, dengan bahasa kita sendiri. Nah, if so, how did you paraphrase the academic source text? Gimana tuh waktu itu pengalaman waktu itu ketika memparaphrase teks rujukan kita atau referensi kita, ide orang lain untuk jadi tulisan paragraf kita, bagaimana caranya waktu itu? Bagaimana caranya waktu itu? Bagaimana caranya waktu itu? Silakan
yang berpartisipasi aktif. Di sini Zoom-nya terekam, jadi nanti kalau saya mengevaluasi, saya bisa melihat siapa yang aktif di dalam pembelajaran. Bisa direview. Pernah nggak mengalami menulis menggunakan rujukan orang lain, lalu kita tulis menjadi bahasa kita untuk keperluan tulisan ilmiah? Iya Pak, pernah. Gimana caranya? Kalau waktu itu caranya baca berulang kali, terus habis itu poin intinya tuh apa gitu, bisa kayak dicatat poin intinya, terus ya udah apa ditulisin aja gimana versi kita sesuai dengan bahasa kita, dan habis itu bisa bandingin lagi sama teks yang sebelumnya tuh, apakah mirip enggak gitu, atau poinnya terlalu keluar dari poin yang aslinya. Oke ya. Oke, saya Oke, share lagi ya. Jadi kami sudah membuat materi ajar. Nanti Anda sebagai pengguna users ya. Ini materi buatan saya. Nah, nanti saya minta feedback. Ini materinya bisa dipahami atau bisa nanti saya akan berikan juga ini apa? Questionnaire untuk menilai bagaimana materi ini bagus atau tidak, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Apakah dipahami? Oke. Nah, tadi sebagai brainstorming di pertanyaan pertama, apakah mengetahui tentang teks akademik paraphrase? Pernah, ternyata setiap orang pasti pernah melakukan paraphrase. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa kita perlu memparaphrase teks sumber akademik? Ya. Kenapa sih kita harus memparaphrase atau menulis ulang teks-teks yang akademik? Ya, karena kalau kita tidak melakukan paraphrase, it's categorized by plagiarism. Itu dikatakan sebagai plagiat karya orang. Itu tidak boleh. Nanti kalau menulis skripsi, apalagi yang ada, misalnya kalian datang ke perpustakaan, lalu kalian tulis semua skripsi yang sudah diujikan. Nah, itu tindakan plagiat. Tidak boleh. Harus kita lakukan sendiri, tulis sendiri, with your own language. That is the important of paraphrasing in academic discourse, academic course. Yeah. So, and the last question, what is the most important things to do paraphrasing? Apa hal yang penting? Nah, tadi kata Graffiti itu konten ya. Jadi konten itu bagian dari salah satu ada 3 hal yang penting. Because we have content meaning, we have interpersonal meaning, and we also have a textual meaning. Jadi that is the important thing before we do a paraphrase. Ya. Jadi konten itu salah satu adalah hal yang penting, betul ya. Oke. Nah sekarang kita latihan ya. Number 1 to number 5. Ya. Seberapa banyak kata yang kamu familiar with academic words? Lalu tarik garis bawah di sini saya berikan contoh ya. Contoh misalnya offshoot. Offshoot itu something such organization which has developed from large one. Jadi branch. Offshoot itu cabang ya. Cabang, branch di sini cabang. Nah, sekarang nomor 1, 2, 4, 5 silakan yang bisa. Nomor 1 siapa? Itu sinonimnya yang mana panahnya? Number 1. Cobain Pak. Ya, silakan. A set of tasks, a set of work that have to be done in learning Terus? is activity. Activity, good ya. Number 2, nomor 2. Saya Pak. Silakan. Research is synonym is study. Ya, study bagus. Engagement? Saya Pak. Ya. Involve with someone or something in order to understand them, itu involvement. Oke, involvement. Meaning? Itu yang terakhir, yang number 5. Oh, nomor 5. Meaning Siapa nih? Meaning the thing of idea that a word of a sign represent, itu masuknya importance Pak. Importance. Oke, good ya. Oke. Nah, itu materi yang saya buat, nanti saya minta
komentar refleksinya terhadap materi yang saya buat ini, apakah sudah bagus, apakah bisa dipahami ya. Jadi itu task 2. Sekarang kita masuk ke task 3. Ke task 3 ini visual and textual scaffolding task. Jadi scaffolding itu seperti kita mengajar perlahan-lahan, jadi sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kan scaffolding itu tangga-tangga gitu kan. Nah, saya akan jelaskan di sini, nanti saya meminta feedback Anda terhadap materi ajar yang saya buat untuk perbaikan dari materi ini ya. Oke. Nah ini, jadi kan ini kita ada kalimat task in second and foreign language learning and teaching have been much discussed and researched. Kemudian task di dalam pembelajaran bahasa sebagai bahasa asing telah banyak didiskusikan dan diteliti. Task-based language learning and teaching atau TBLLT is seen as offshoot. Tadi apa offshoot ya? Offshoot apa tadi? Pelajaran yang perlahan. Enggak, ini offshoot yang ini. Bisa kelihatan nggak? Iya, kelihatan Bapak. Oh, enggak, jaringan apa yang gambar jari tangan itu kelihatan gerak-gerak nggak? Kelihatan Pak kursornya. Kelihatan gerak Pak, gerak kok Pak, kursornya Pak. Berarti yang saya tunjukin ini, kan tadi ada offshoot apa? Offshoot itu branch. Ya, branch, cabang ya. Ya. Iya, cabang, dia cabang. Of Communicative Language Teaching, CLT. Communicative Language Teaching, CLT. Nah, jadi TBLT itu adalah cabang dari istilahnya bapaknya atau orang tuanya dalam hal ini itu dari teori CLT, Communicative Language Teaching ya. Terus which promotes learners engagement. Nah, engagement apa tadi? Involvement. Atau engagement itu Melibatkan. belajar ya. Belajar. Learning sama dengan learning. In real communication in which learners make use of language meaningfully. Ini diambil dari tulisan Widodo 2012 di jurnal Electronic Journal of Foreign Language Teaching. Dia mengutip tulisannya Clever 2003. Oke ya. Nah, tadi ada yang sudah mengatakan bagaimana cara memparaphrase ini. Di materi ini saya ajarkan bagaimana konstruknya di sini apa kita. Jadi konsep pertama ini adalah task-based language learning and teaching, ini konstruk TBLT ya. Jadi konstruk itu istilah atau dia memang sudah menjadi umum, orang sudah tahu TBLT. Kemudian CLT, Communicative Language Teaching, dia merupakan konstruk. Kemudian engagement, dia topik. Kemudian meaningfully, dia rhyme. Jadi yang di garis bawah ini adalah konten-konten yang penting. This is the essential content or this is the idea, very important idea ya. Jadi jangan sampai ininya hilang. Yang boleh kita paraphrase tapi yang lain boleh dihilangkan atau di paraphrase, tapi yang konstruk ini dia tetap. Dia task-based language learning and teaching, TBLT, itu konstruk pertama. Kemudian communicative language teaching itu konstruk kedua. Ini garisnya salah ya. Harusnya garisnya ini ke sini ya. Kemudian engagement itu topiknya, kemudian meaningfully itu rhyme. Oke, ya. Nah, ketika kita membaca teks di dalam teks-teks akademik, tentu kita merasa kesulitan karena bahasanya terlalu bahasa tinggi ya. It's very advanced level vocabulary, so we have to make it simple one ya. Nah, di sini ada namanya dalam proses SFL itu disebut dengan deconstruction. Kita bedah, kita sederhanakan. Nah, di materi ajar ini saya coba kasih ini, saya kasih apa?
banyak peneliti telah mendiskusikan pentingnya task di dalam pembelajaran bahasa. Itu kan lebih mudah dipahami ya. Iya, Pak. Nah, task-based language teaching, konsep task-based language teaching merupakan pengembangan teori communicative language teaching. Ya, konsep ini dapat membuat para guru atau pendidik untuk meningkatkan siswa dalam penggunaan bahasa di dalam konteks yang real dan komunikasi yang bermakna. Ya, ini coba bayangkan, ini teks di dalam jurnal, ini teks bahasa kita. Ya. Itu idenya sama tapi cara penyampaiannya beda. Yang ini lebih sederhana. Oke. Then in these materials I also how to paraphrase. Nah, tapi yang diharapkan adalah yang kalimat ini. Ini adalah kalimat paraphrase. Kalau ini tahapan kita menyederhanakan. Jadi in teks asli, in teks menyederhanakan kalimat, ini yang diparaphrase. Kita hasilnya bagaimana? Task-based language learning and teaching (TBLLT) can be defined as the development of CLT theory where engagement and meaningful are core of goal. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini materi ini cukup bisa dipahami. Jadi macam menyederhanakan kalimat akademik apa ya ini nih, Pak? Ya, betul. Yang di atas ini adalah teks aslinya di dalam jurnal. Iya. Yang ini coba kita menyederhanakan apa sih maksud dari ini, kan bahasa tinggi akademik ini lebih mudah dipahami, lalu kita buat lagi menjadi teks akademik lagi. Ini seperti ini. Oke ya. Nah, lalu ada task keempat atau kita task exploitation text ya. Jadi kita eksplorasi teks ya. Perintahnya apa di sini? Perintahnya cari artikel dari jurnal Asia TOEFL, dari Reading Teachers, atau dari jurnal yang sudah saya share. Itu misalnya ada Taylor and Francis, ada Springer, ada Cambridge gitu ya. Lalu answer the following question. Nah, di sini ada contoh ya. This hanya sebagai contoh. Nah, ini contoh Journal of Asia TOEFL. For the voice in the English as an additional language, EAL, writing classroom. No need to rush to load writing because log will grow with the time. Nah, ini ditulis oleh Sandi Andoyo dan Tarik Elias. Ya. Nah, ini tadi saya share di grup untuk bisa saya tampilkan sini teks ininya ya. Nah, lalu the question is, apa sih topik dari artikel ini? Kedua, apa saja verb-verbnya? Coba digarisbawahi verbnya itu termasuk kepada kategori verb apa? Lalu yang ketiga, who and what is involved participant ya. Siapa saja yang terlibat? Apakah the writers, educators, teachers, student, siapa yang. Kemudian what are the relation between the participant? Ya, bagaimana hubungannya? Lalu what are the circumstances around this? And also which is an important idea for clauses? And how is the writer telling this? And what feeling do you have? Lalu apa yang Anda rasakan, yang Anda pahami, Anda persepsikan terhadap teks ini? Kayak kita coba share teksnya ya. Saya coba tunjukkan.
Nah ini. Nah ini teksnya. Nah silakan. Silakan dibaca satu. Ya dari. Silakan dibaca paragraf pertama. Dibaca dulu satu paragraf ini. Silakan. Belum muncul. Oh, belum di-share ya. I'm so sorry. Di grup belum ada, Pak. Belum, Pak. Ada di sini. Ya. Ya Pak, belum muncul. Udah, sekarang ada. Belum Pak, masih proses. Nah. Sudah Pak. Ya, silakan dibaca paragraf yang di satu paragraf itu. Keluar kah sih? Ya, saya Pokoknya keluar. Ini. Sekarang nyambung lagi ada, masih ada sekarang. Oke, Pak. Udah masuk lagi, Pak. Ya. Udah paragraf pertama, paragraf kedua? Paragraf kedua ya. Oke, sudah. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga dari sini dulu. Sampai sini ya. Sudah? Punten, Pak. Paragraf 1 coba diulang, Pak. Ya, kita bahas Mau di bersama screen. ya. Kita bahas Mau di screen. bersama. Oh, yaudah, Pak. Mau di screenshot aja sih, Pak. Oh, nanti saya share ya. Saya share. Kalau enggak bisa download di ini di Google. Judulnya ini ya. Oke ya. Kita bahas ya. A photo voice ya. Penggunaan foto digital telah banyak diadopsi untuk dapat mendokumentasikan
pengalaman kehidupan partisipan atau pembelajar di dalam penelitian kualitatif kritis. Seperti contoh, ya, peneliti kualitatif membuat foto voice untuk mengumpulkan data kualitatif di mana partisipan diminta untuk mendokumentasikan pengalaman hidup mereka menggunakan foto digital. Oke, ya. Di dalam pendidikan atau di dalam pembelajaran, foto voice telah banyak digunakan untuk capture, untuk memotret, ya, pengalaman siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Penggunaan foto voice dianggap sebagai pedagogi kritis, bagian dari pedagogi kritis di mana encourage learners, mendorong siswa to voice, untuk menyuarakan their learning experience, pengalaman belajar mereka, seperti beliefs, ya, sistem kepercayaan, value, nilainya, emotion, emosinya, kemudian perception. Dengan demikian, metodologi foto digital dapat empowers, dapat memberdayakan both teachers and students, baik guru dan siswa, in voicing, dalam menyuarakan pengalaman hidup mereka yang agensi dan identitas mereka dapat diketahui. Oke, ya, coba kalau kita lihat ke sini, ke pertanyaan ini, ya. What is the topic of this article about? Kira-kira topik tentang paragraf ini tentang apa? The use of photo voice in educational content. Bagus, ya, bagus. Jadi idenya adalah bagaimana penggunaan foto digital atau foto voice di dalam konteks pendidikan, khususnya guru dan siswa, ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Oke, sudah dapatkan itunya, core-nya. Oke. Kalau kita berlanjut kepada nomor 2, ya. Nomor 2 itu verb, ya. Kira-kira prosesnya itu apa? Verbnya. Verb itu bahasa tradisionalnya. Nah, ini verb. Kita lihat. Has been adopted itu 1, ya. Ini 1. Kemudian make. Ini 2. Kemudian ask. Ya. Kemudian mana lagi? Has been used. Kemudian is viewed. Kemudian can empower. Oke, ya. Nah, itu kalau kita melihat dari kata kerja ini merupakan proses yang menunjukkan teks ini, apakah teks ini berkaitan dengan argumentative writing, descriptive writing, narrative writing, atau apa. Dari misalnya lihat dari kelas kata kerjanya. Apakah teks ini menunjukkan argumentasi, atau menjelaskan suatu definisi, atau menjelaskan cerita? Kira-kira yang mana? Argumentasi. Ya, betul, ya. Jadi ini argumentasi berbasis historis. Historis itu yang sudah dilaksanakan atau cerita. Ya, foto voice telah banyak diadopsi. Berarti kan menunjukkan argumentasi historis. Jadi historis sesuatu yang sudah banyak diadopsi. Kemudian di dalam penelitian kualitatif make, ya, itu setelah banyak digunakan. Ask, ya. Has been used, itu menunjukkan oh ternyata ini adalah argumentasi
historis, penggunaan di masa lampau. Kemudian the use of voice is viewed. Lalu tujuannya can empower, itu merupakan pentingnya menggunakan manfaat dari menggunakan vote of voice. Oke. Itu jadi kalau kita bisa melihat, tidak perlu baca semua, tapi melihat dengan verb-verbnya ini, kata-katanya apa, lalu kita bisa dapat simpulkan, oh ini tentang argumentasi. Oke. Sekarang ke pertanyaan berikutnya. Who and what is involved? Partisipannya siapa di sini? Kemudian bagaimana hubungan di antara partisipan? Yuk kita lihat. Partisipannya siapa di sini? Ini partisipan pertama ya. Para peneliti kualitatif. Itu people. Jadi people orang ya kan. Kemudian students. Ini partisipan juga nih. Ini students. Ya. Yes. Kemudian learners ya. Kemudian teachers and student. Nah itu. Jadi kita bisa melihat partisipannya ini siapa. Oke. Lalu kemudian which is the important ideas of the classes. Kira-kira klausa apa yang menunjukkan ide paling penting yang mana? Biasanya itu ada di kalimat pertama, tapi tidak selalu, atau di kalimat terakhir. Biasanya. Akhir. Ya, Ya. akhir paling. Oke ya, jadi di sini kalimat terakhir ya. Dengan demikian, metodologi foto digital dapat memberdayakan baik guru maupun siswa di dalam menyuarakan pengalaman hidup mereka sehingga agensi dan identitasnya dapat dikenal. Oke ya. Kemudian how is the writing telling this? Jadi argumentasi. Nah, what feeling do you have? Jadi ketika membaca tes ini bagaimana? Apa yang Anda rasakan, Anda persepsikan? Bagaimana? Apa yang Anda rasakan, persepsikan dari teks ini? Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, Pak. Hmm. Yang saya rasakan terhadap bacaan tadi, ya saya lebih banyak menggunakan seperti proyektor, spidol dan alat. Halo? Itu terputus-putus ya suaranya. Yang lain bagaimana yang lain? Terputus-putus ya tadi, tapi cepat ketangkap bahwa menjadi guru tidak harus menggunakan itu, bisa juga berbasis menggunakan foto gitu ya, berbasis foto ini lebih ada menyuarakan voice-nya ya, pembelajaran berbasis foto ya. Oke, kita lanjut sementara ke materi ya. Ya. Nah, ini terus berikutnya ya, konten. Jadi tadi kontennya tentang photo voice. Kemudian makna dari interpersonal meaning-nya antara student dan teachers bisa
memvoice their life experiences. Teks suaminya dia menggunakan argumentasi argumentasi historis. Oke, pas berikutnya. Nah, sekarang di foto dulu boleh. Ada kalimat satu, over the past decades, little attention has been paid to Chinese as second foreign language writing for communicative purposes, either theoretically and practically. Nomor 1 silakan ya di foto. Nanti silakan kalian kirim di chat ini perubahan paraphrase. Coba kalian lakukan paraphrase number 1. Atau bisa juga you can do for the number 2, given the complexity of Chinese writing system, CFL imposes enormous challenge on the beginning learners with alphabetic verse language. Ya. Bisa you can do the second sentence or you can do the first sentence, whatever what we want. Ya. Please do paraphrase. Okay. Silakan isinya diisi di chat di sini. Answer answer. Nah, sini ya di chat. 10 minutes, 10 menit. Salah satu aja kan Pak, tidak usah dua-duanya Pak. Ya, salah satu aja.
Silakan sudah selesai bisa di-upload di chat. Silakan, sudah? Ada yang sudah? Untuk bentar ya, untuk bisa gini. Jadi ada sebelum paraphrase kalian bisa mengecek di Carver's Contemporary American English (COCA), misalnya untuk mencari itu ya. Bisa dari kamus-kamus Macmillan's Dictionary. Oke. Latihan nanti ya. Sekarang memparaphrase dulu. Ya, sudah 2 orang. Yang lihat tadi itu yang aslinya ya. Oke, Riza.
Ya, kita lanjut. We can continue. Halo, everybody's here. Still here, sir. Oke. Yes. Oke, ini sudah paraphrase ya? Atau masih asli nih? Oh sudah ya. Memparaphrase yang 1 dan 2, Pak. Oh ya, ini yang kedua kan ini. Ntar ya, saya mau kopikan dulu aslinya dulu ya, aslinya bagaimana? Ini kan aslinya ya. Nah, ini aslinya kan. Nah, oke ya. Jadi, given the complexity of Chinese writing system, impose enormous challenge between. Nomor 2, sistem bahasa tulis Cina itu kompleks. Nah, bahasa Cina sebagai bahasa asing itu memberikan banyak tantangan bagi pembelajar pemula dengan terutama dalam bahasa alfabetnya. Jadi ini harus disederhanakan dulu ya. Jadi ini harus disederhanakan. Berarti the system of Chinese writing is very difficult ya. Gini kan, sederhana kan? Sistem tulis ya memang Cina kan sulit-sulit ya. Kemudian in Chinese ya, di dalam bahasa Cina ya. Atau begini bahasa sederhananya ya. It makes barrier atau it makes students not easy to learn Chinese. Ini kan sederhana kan? Ini sederhana ya. Maaf. Nah, ini sederhana ya. Gini. Nah, sekarang bagaimana tahap berikutnya itu ini. Tahap berikutnya adalah memparafrase-nya ya. Berarti Punten, Pak. Gimana? Ini di layar saya masih PDF. Apa benar, Pak? Belum, udah ini. Bentar ya. Di layar saya aja masih PDF, Pak, soalnya dari tadi. Sekarang udah ada. Nah, sekarang sudah ada, Pak. Nah, kan tadi bahasa ini kalimat aslinya seperti ini kan? Saya seperti ini. Nah, ini bahasa aslinya, teks aslinya, given the complexity of Chinese writing system, bahasa asing sebagai bahasa kedua atau bahasa asing itu memberikan tantangan bagi pelajar pemula, khususnya dengan alphabetic first language ya. Berarti kan kalau kita sederhanakan, the system of Chinese writing is very difficult because it has different
alphabetic form ya. Seperti ini ya. Karena bentuk alfabet yang berbeda kan. Sehingga it makes student not easy to learn Chinese. Jadi kan lebih sederhana seperti ini. Sederhana tidak? Ya Pak, sederhana. Ya, lebih mudah dipahami kan? Betul, Pak. Nah, sekarang kita paraphrase lagi. Jadi kita udah bedah, terus sekarang kita paraphrase. Paraphrase menjadi the system, the numerous Chinese writing system, ya, atau myriad of Chinese system, ya, particularly in alphabetics norms, ya. Lalu embrace beginners of language learning felt and easy. Nah, gitu. Ini baru bahasa akademik lagi ya, lebih akademik. Jadi ini di paraphrase. Lalu ini asli. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kita lihat hasilnya yang punya itu ya. Oh, kok hilang ya? Nah, ini ya. Kalau kita lihat dan dari hasil ini, hasil di chat, nah ini kelihatan tidak? Nge-freeze di layar tadi, Pak. Oh, harus di stop dulu sekarang kayaknya. Share screen. Sekarang kelihatan? Ya, sekarang kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi kan kalau ini masih mirip ya. Ini masih mirip. Belum bagus ya. Ini juga masih mirip. Belum, paraphrase-nya belum optimal ya. Ini juga ya. Masih mirip. Belum optimal.
Ini kata enforce bagus nih. Enforce lumayan bagus. Ya. Tapi yang lainnya masih mirip ya. Nah, ini masih mirip. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ya. Nah, ini kan. Nah, ini kan enak dibacanya. Lebih academic. A myriad of Chinese writing system, particularly in Albertic nouns, in British. Ini maaf ada s-nya. Ini verbnya nih. Nah, itu beginners of language learners, ya, language learners, maaf, sorry. Felt uneasy. Oke, ya. Yang kedua, perlu dibahas yang pertamanya ini? Perlu nggak yang ini? Boleh, Pak. Boleh ya. Kita coba Boleh, Pak. sederhanakan ya. Coba ada yang bisa menyederhanakan kalimat ini tidak? Menyederhanakan. Coba kita sederhanakan. Jadi over the past decade berarti kan it has been long period ya. That ya. Viewership gini gini bahasa mudanya gini, bahasa sederhananya there are still few research about writing system of Chinese as foreign language in both theory and pedagogy. Nah, ini bahasa sederhana seperti ini kan. Masih ada sedikit riset mengenai sistem menulis bahasa Cina sebagai bahasa asing, baik secara teori maupun secara bagaimana mengajarnya, how to teach, pedagogi. Itu oke. Ini Boleh bertanya, Pak? apa? Boleh bertanya? Gimana? Kalau misalkan yang teori dan pedagogiknya diganti sama komunikatifnya doang, itu nggak bisa, Pak? Komunikatif purpose gitu, cuman gitu saja, nggak bisa, Pak? Ya, bisa. Jadi, there are still research about writing system Chinese foreign language. For komunikatif purpose, udah sampai situ aja gitu, nggak bisa, Pak? Bisa ya. Ditambah kalau bisa. For students for gini, for students to communicate. Gini, bisa tambahkan. Oke, Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya sekarang lebih ke akademik, bagaimana? Lebih ke akademik gitu ya. Akademik gini. The notion of Chinese as a foreign language, yeah.
as a means to communicate, yeah. has been under explored in both theory and pedagogy. Nah ini. Jadi little attention diganti dengan underexplored. Underexplored. Bagaimana? Aku kurang. Pakai saya kurang ini. Ya. Nah, ini berpengaruh terhadap materi selanjutnya yang saya share. Mana ya? Bentar. Ini ya. Jadi begini. Nah, task berikutnya task 9. Jadi sebisa mungkin kalian mengakses 2 online resources ini. Pertama, COCA, Corpus or Contemporary American English, dan kedua Macmillan Dictionary. Caranya adalah words, katanya apa, kemudian word class-nya apa, lalu maknanya apa, dan bagaimana penggunaan dalam konteksnya. Jadi kalian harus membuat ini ya, membuat tabel seperti ini untuk minimal sehari 5. Jadi, seperti ini nanti. Oh maaf ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi words, kemudian kedua word classes, lalu meaning, lalu use in context. Nah, seperti ini ya. Kemudian cari contohnya words-nya apa. Words-nya tadi udah bergeser belum itunya? Oh, maaf ya. Ya seperti ini ya. Belum, Pak. Tadi masih kekunci. Nah, masih seperti ini ya. Jadi misalnya ini pedagogi. Kata pedagogi kalian masukkan sini. Berarti pedagogi. Lalu cari di Macmillan ya, atau Longman bisa. Misalnya Territory. pedagogi. Pedagogy. Ya. Jadi the practice of teaching or the study of teaching. The practice of teaching or the study of teaching. Meaningnya the practice of teaching or study of teaching. Ya, gitu ya. Lalu word class-nya apa? Word class-nya word origin. Pedagogi. Word class-nya ada banyak ya. Misalnya ini pedagogically, pedagogi ya. Jadi word class-nya ada pedagogik. Ini adverb. Ini adjective. Ini adjective. Ini adverb. Lalu gunakan di dalam konteks. Contoh kalimat. Contoh kalimatnya apa? Contoh kalimat yang tadi ini. Contoh kalimatnya. Oh yang ini ya. Contoh kalimatnya ini.
Nah, ini. Nah, ini. Bisa. Ini. Nah, oke. Jadi setiap hari kalau bisa itu you have to do such this. Ya. Jadi gini, pedagogical katanya apa, word class-nya apa, first meaning, lalu konteksnya. Pedagogi ini. Oke, ya. Oke, terus kemudian saya akan share berikutnya ya. Nah, sekarang sini ini ada seluruh materi yang saya susun. Saya menguji bagaimana refleksi kalian terhadap ini. Ini sedang uji coba materi. Kemudian saya meminta Anda saudara semua membaca ini. Refleksi ya. In this task, write down a reflective learning experience after learning paraphrasing task. Ya. Jadi, I have learned from each task in this unit. I need to improve. I not understand that about gitu ya. Ketiga. Nanti saya buat dari Google Form dan saya share di grup WA. Oke? 3 pertanyaan ini ya. Baik, Kak. Langsung diisi sekarang ya. Ya. Oke. Sementara saya tutup dulu ininya Zoom-nya hari ini. Nanti saya kirim share tentang 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Itu untuk uji coba materi. Silakan untuk dapat dilakukan dokumentasi, dibuka. Kita lakukan dokumentasi. 1. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.